Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menempuh pelajaran jarak jauh. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti. Untuk itu terlebih dahulu siapkan catatan untuk dapat mencatat hal-hal yang menurut Anda penting dan mungkin akan digunakan pada saat PH atau ulangan pada akhir bab ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan lingkaran. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Untuk yang pertama, kita akan melihat kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu kita lihat gambar 1 yang ada pada slide ini, di mana titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, titik A adalah titik lain. Kita perhatikan pada gambar nomor 1, titik A itu berada di dalam lingkaran. Sedangkan untuk nomor 2, itu kedudukan titik A berada pada lingkaran. Pada lingkaran ya. Ingat lingkaran itu yang bentuknya cincin itu ya. Jadi tengah-tengahnya itu kan bolong. Titik A berarti di dalam lingkaran, dalam batas lingkaran. Kemudian nomor 2 itu pada. Jadi pada itu letaknya di lingkaran. Sedangkan titik A pada gambar yang ketiga adalah titik A berada di luar lingkaran, karena panjang dari titik O ke A itu lebih besar daripada panjang jari-jari lingkaran. Berikut ini adalah 3 posisi dari titik tadi ya. Misalkan titik tadi, titik A itu adalah koordinatnya x1, y1. Nah, kalau dia berada di dalam lingkaran berarti x1 kuadrat tambah y1 kuadrat kurang dari r kuadrat. Ya, demikian pula untuk persamaan yang kalau yang A itu berarti titik pusatnya 0,0. Tapi kalau B itu titik pusatnya A, B. Ya, demikian pula yang C gitu. Ya, jadi x1 kuadrat tambah y1 kuadrat kurang dari r kuadrat. Kalau yang sama dengan r kuadrat berarti titik tersebut berada di lingkaran atau pada lingkaran. Sedangkan kalau x1 kuadrat ditambah y kuadratnya lebih dari r kuadrat berarti titik yang posisinya x1, y1 itu ada di luar lingkaran. Kalau semisalnya pusat lingkaran itu tidak di pas titik 0,0 tetapi di titik A, B pusat lingkarannya. Kemudian ada titik yang posisinya x1, y1. Nah, jarak antara titik x1, y1 dengan pusat lingkaran rumusnya seperti ini. D ya, D itu adalah jaraknya sama dengan akar dari A kurang x1 kemudian dikuadratkan ditambah dengan B kurang Y1 dikuadratkan. Nah, jika hasil D-nya itu kurang dari R atau kurang dari jari-jari, berarti titik tersebut berada di dalam lingkaran. Sedangkan kalau D-nya sama dengan R, berarti titik tersebut berada di lingkaran atau tepat pada lingkaran. Tapi kalau D-nya itu lebih besar dari jari-jari, berarti titik tersebut berada di luar lingkaran.
Berikut ini contoh soal, yaitu melihat kedudukan titik A yang posisinya adalah di 4,-2 terhadap lingkaran yang memiliki persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 2y kurang 20 sama dengan 0. Kita akan lihat penyelesaiannya ya. Untuk cara yang pertama, kita lihat kedudukan titik A tadi mempunyai absisnya 4 ya. Karena titiknya 4,-2. 4 itu absis. Ya, absisnya x-nya sama dengan 4 dan koordinat dan ordinat ya. Jadi kalau 4,-2 itu titik koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu berarti nilai x, sedangkan ordinat itu nilai y-nya. Jadi ordinat y-nya adalah negatif 2. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan nilai x-nya dan y-nya ke dalam persamaan lingkaran. Maka diperolehlah nilainya sama dengan negatif 12 ya. Nah, kalau kita masukkan di situ lingkarannya adalah, tentu saja kedudukan ini tidak 0,0 ya. Nah, karena hasilnya negatif gitu, maka diperkirakan titik itu berada di dalam lingkaran. Ya. Karena kita akan lihat sebetulnya jari-jari dari lingkaran itu kita lihat dari cara yang kedua berikut ini. Sekarang kita lihat persamaan lingkarannya seperti itu. Kita akan cari dulu jari-jari dari lingkaran ya. Nah, semisalnya bagian konstanta yang sebelah kiri itu dipindahkan ke kanan. Karena kita akan membuat x kuadrat dan y kuadrat sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanannya adalah konstanta yang menjadikan akhirnya adalah menjadi r atau jari-jari. Nah, ketika kita membuat bentuk persamaan kuadrat tadi dibuat menjadi persamaan kuadrat sempurna, maka didapatlah persamaan lingkaran bakunya ya, yaitu x-2 kuadrat ditambah y-1 kuadrat. Dan ternyata r-nya, r kuadratnya akan sama dengan 25. Berarti r-nya 5 ya. Nah, dari persamaan kuadrat tadi kan kita lihat ada x-nya 2 dan y-nya 1 ya. Dari x-2 sama dengan 0 dengan y-1 sama dengan 0. Berarti x-nya 2, y-nya 1. Dan itu menjadi pusat lingkaran. Nah, hitunglah jarak titik A ke pusat lingkaran. Ternyata ketika kita masukkan rumusnya tadi, hasilnya adalah akar 13. Kita lihat bahwa akar 13 kurang dari akar 25 ya. Nah, berarti sekarang jelas bahwa titik A tersebut berada di dalam lingkaran. Berikutnya adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan juga untuk melihat posisi garis terhadap lingkaran. Jika saya punya titik O, itu adalah pusat lingkaran. Nah, gambar 1 ada garis di luar lingkaran. Jadi dia tidak sama sekali tidak menyentuh dari lingkaran. Kalau menyentuh di satu titik itu namanya menyinggung. Ya, jadi posisi 1 dikatakan bahwa garis itu berada di luar lingkaran. Tetapi kalau nomor 2 itu garis menyinggung lingkaran, berarti garis tersebut berada pada lingkaran. Nah, tapi kalau kedudukan garisnya itulah memotong, itu lingkaran pasti memotong di 2 titik ya, di 2 titik lingkaran, sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau menyinggung itu 1 titik. Kalau tidak ada titik yang dipotong atau disinggung, berarti dia tidak memotong ya, atau berada di luar lingkaran. Sekarang kita lihat kedudukan garis A terhadap
terhadap lingkaran, kita coba mensubstitusikan persamaan garis A ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian setelah disubstitusikan, diperoleh persamaan kuadrat yang bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kita akan menghitung nilai diskriminannya atau D-nya, di mana D-nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, jika D-nya itu diskriminannya kurang dari 0, berarti bernilai negatif, berarti garis A tadi tidak memotong. Tidak memotong berarti dia berada di luar lingkaran. Tetapi jika diskriminannya nilainya adalah 0, berarti garis tersebut berada pada lingkaran dan menyinggung lingkaran di satu titik. Tetapi jika nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti dia memotong lingkaran di 2 titik. Berikutnya adalah dengan membandingkan jarak antara pusat lingkaran terhadap garis, ya, garis A. Nah, misalkan pusat lingkarannya adalah di titik P, A, B, kemudian D kecil itu adalah jarak antara titik pusat dengan garis yang memiliki persamaan PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Maka rumus D-nya itu adalah nilai mutlak dari A kali P ditambah B kali Q ditambah R dibagi dengan akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, dari hasil perhitungan bila didapat nilai D-nya itu kurang dari R, berarti garis A tadi memotong lingkaran di 2 titik. Tetapi jika D-nya sama dengan jari-jari lingkaran, berarti dia menyinggung di 1 titik. Sedangkan kalau D-nya itu lebih besar dari jari-jari, berarti garis tersebut tidak memotong lingkaran, ya. Berikut adalah contoh soalnya, ya. Ada garis dengan persamaan X tambah 7Y tambah 10 sama dengan 0. Dan sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y kurang 20 sama dengan 0. Yang diminta adalah yang pertama, tunjukkan bahwa L itu, bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Ya, kalau memotong lingkaran pasti 2 titik. Kemudian tentukanlah koordinat titik potongnya. Untuk yang pertama, kita lihat bahwa persamaan garis adalah X tambah 7Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita rubah dulu. Misalkan saya mau ganti nanti supaya sama karena persamaan lingkaran itu kan ada 2 variabel. Jadi kita substitusikan supaya dalam satu variabel, ya. Misalkan X-nya itu saya buat menjadi min 7Y kurang 10, ya. Dari X tambah 7Y tambah 10 sama dengan 0. X-nya sendiri kan, berarti X-nya itu nilainya sama dengan min 7Y min 10. Kemudian, yang X-nya min 7Y min 10 tadi, kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran yang ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah seterusnya itu, yang bagian X-nya kita ganti dengan min 7Y min 10. Jadi, kalau X kuadrat, berarti min 7Y min 10 kemudian dikuadratkan. Nah, yang Y kuadratnya dalam lingkaran tetap, ya. Terus yang X-nya juga diganti. Nah, sedemikian rupa sehingga kita punya persamaan kuadrat dalam Y, kan. Nah, setelah disederhanakan di situ, dapatlah persamaan yang sederhana dalam bentuk Y kuadrat tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Nah,
dari sini kita cari diskriminannya. Ya, kalau dengan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu, berarti yang Y kuadrat koefisiennya berapa? 1 ya. Yang B-nya 3, C-nya 2. Nah, karena D kuadrat adalah karena diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, berarti B-nya 3, 3 kuadrat, min 4, A-nya adalah 1, min 4 kali 1, C-nya adalah 2. Dapatlah nilai diskriminannya itu 1. Karena 1 lebih dari 0, menurut aturan tadi ya, posisi garis terhadap lingkaran, berarti garis L kecil tadi memotong lingkaran L besar ya, di 2 titik. Nah, berikutnya nanti kita akan cari titik potongnya di mana aja ya. Oke. Kemudian dari persamaan yang udah kita dapat ada persamaan baru ya dalam Y, yaitu Y kuadrat ditambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai Y itu kita faktorisasi ya. Maka faktorisasinya menjadi Y tambah 2 kali Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ingat jika dua faktor dikalikan sama dengan 0 berarti salah satunya pasti 0 ya. Kita misalkan yang Y ya. Y plus 2-nya sama dengan 0, berarti Y-nya yang pertama kita dapat min 2 ya. Dan Y yang kedua yang Y tambah 1 sama dengan 0, berarti Y2-nya adalah min 1. Kemudian Y1 yang sama dengan min 2 tadi kita masukkan ke persamaan garis. Yang pertama tadi yang X sama dengan min 7Y kurang 10. Nah, Y-nya diganti dengan min 2, maka didapatlah X-nya 4. Berarti kalau X-nya 4, Y-nya min 2. Nah, untuk yang Y-nya sama dengan min 1, didapatlah X2-nya adalah min 3. Berarti titik potongnya adalah min 3, min 1. Sehingga di sini kita punya kesimpulan bahwa garis L kecil tadi memotong lingkaran L besar di 4, min 2 dan min 3, min 1 ya. Jadi jelas ya bahwa garis L tadi memotong lingkaran di 2 titik. Nah, berikutnya yang ketiga adalah melihat kedudukan dari 2 lingkaran. Kita ambil pemisahan bahwa lingkaran ini, 2 lingkaran ini berbeda ukurannya ya. Ada beberapa kemungkinan kedudukan kedua lingkaran itu. Yang pertama adalah sepusat. Jadi, 2 lingkaran itu titik pusatnya sama. Nah, lihat dari gambar 1, itu kita lihat bahwa lingkaran kecil dan lingkaran besar tepat di satu titik pusatnya, itu namanya sepusat. Nah, nilai D-nya ya jaraknya 0 ya, jarak dari titik pusat lingkaran satu dengan titik pusat lingkaran yang lain. Nah, berikutnya adalah di dalam lingkaran, bahwa lingkaran kecil terletak di dalam lingkaran tapi tidak sepusat. Itu nilai D-nya jaraknya adalah R besar dikurang R kecil, itu nilainya lebih dari D itu nilainya lebih dari jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Nah, kalau bersinggungan berarti letaknya di luar ya. Itu nilai D-nya adalah R besar ditambah R kecil. Kemudian jarak ya, jarak antara titik pusat 1 dengan titik pusat 2. Nah, kalau titik pusatnya yang satu dengan yang lainnya itu berjauhan sehingga menimbulkan bahwa lingkaran kecil terlepas dari lingkaran besar, berarti nilai D-nya itu lebih dari jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Nah, ada satu gambar di sini yang kurang, yaitu kalau memotong lingkaran kecil memotong lingkaran besar ya. Di situ ada nanti ada titik potong. Jadi kalau bersinggungan
tidak terjadi, kalau bersinggungan itu hanya satu titik potong. Kalau memotong ada dua titik potong. Ya, nanti kita akan lihat contoh soal berikut ini. Berikut ini kalau kita lihat contoh soalnya ya, kita punya dua lingkaran. Lingkaran A dan lingkaran B. Nah, lingkaran A mempunyai persamaan X-1 kuadrat ditambah Y-3 kuadrat sama dengan 9. Kita bisa simpulkan bahwa lingkaran A ini titik pusatnya di 1,3 dengan jari-jari adalah akar dari 9 yaitu 3 ya, karena 9 itu R kuadrat, begitu. Bisa langsung lihat ya. Dan lingkaran B itu persamaannya adalah X-2 kuadrat ditambah Y-3 kuadrat sama dengan 25. Berarti kita lihat bahwa lingkaran B titik pusatnya di 2,3 dan jari-jarinya adalah akar dari 25 berarti 5. Berarti kesimpulannya apa? A itu lingkarannya lebih kecil karena jari-jarinya hanya 3. Kemudian B yang lebih besar karena jari-jarinya 5. Kemudian pusatnya A 1,3, pusatnya B 2,3. Kesimpulannya apa? Bahwa lingkaran A lebih kecil dari lingkaran B dan mereka tidak sepusat. Ya, titik pusatnya berbeda. Tapi kita lihat kedudukannya bagaimana lingkaran A dengan lingkaran B. Nah, setelah kita tahu titik pusat A dan titik pusat B itu kedua lingkaran berbeda pusatnya dan jari-jarinya juga berbeda. Jadi kita anggap bahwa jari-jari A itu R-nya R kecil, ya, jari-jarinya 3 satuan. Kemudian yang B jari-jarinya adalah R besar 5 satuan. Berarti kita cari D ya, jarak antara kedua titik. Diperolehlah dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus dari D sama dengan akar dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Didapatlah nilai D-nya 1. Nah, karena R besar dikurangi R kecil itu sama dengan 2, sedangkan D-nya itu adalah kurang dari R besar dikurangi R kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa lingkaran A berada di dalam lingkaran B. Jadi lingkaran A yang kecil berada di dalam lingkaran B tetapi tidak sepusat. Jadi bagaimana? Punya titik potong enggak? Enggak ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, sekarang Anda bisa pakai untuk latihan ya. Ada 4 nomor, tapi L besarnya yaitu X tambah 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Ya, yang pertama-tama kita cari dulu titik pusatnya ya. Coba titik pusat L besarnya berapa gitu. Kemudian yang A, kalau lingkaran kecilnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Tahu tuh titik pusatnya di mana, kemudian berapa panjang jari-jarinya gitu. Demikian juga yang B, yang C dan D. Nah, lingkaran A bagaimana terhadap lingkaran L yang besar? Apakah dia di dalam atau di luar? Demikian pula yang B. Jadi ini ada 4 lingkaran yang A, B, C, D terhadap lingkaran besar yang L. Nah, Anda buat ya supaya terlatih begitu. Nah, nanti memang jika butuh pembahasannya kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi yang perlu diingat, Anda harus latihan dulu. Maka yang untuk ini saya tidak berikan pembahasannya.
tapi Anda harus berlatih. Jangan lupa setiap pembelajaran itu videonya betul-betul dilihat secara seksama ya. Barangkali di situ ada catatan-catatan atau penyampaian-penyampaian yang perlu Anda catat begitu. Ya, jadi biasakan sebelum pembelajaran, siapkan dulu catatannya. Kemudian tetap, jadi walaupun ada PowerPoint yang bisa Anda lihat, tetapi Anda punya catatannya. Dan jika memang memerlukan untuk dilihat berulang-ulang, sebaiknya di-download saja ini supaya Anda bisa lihat secara offline. Demikian pertemuan untuk kali ini. Ingat, kita bahas tentang apa? Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang ketiga adalah kedudukan lingkaran satu dengan lingkaran lainnya. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ingat SMA Putra Nirmala, Innovate for Better Future. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.